Ketua BPD Desa Pusar bantah kabar hoaks terkait pembangunan destinasi wisata Kubangan Naga. Sigap 88 Newscom. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Pusar Kecamatan Batu Raja Timur sekaligus Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa, FKPBD Kabupaten Oku Garsubi, membantah secara tegas adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya turut serta dalam pelaksanaan atau jadi pemborong kegiatan destinasi wisata Kubangan Naga Bukit Katung Desa Pusar Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan. Kepada awak media ini, Garsubi mengatakan berita itu tidak benar, hoaks. Dikatakannya, dengan adanya berita yang beredar tersebut telah menyudutkan dirinya dan membuat nama baiknya tercoreng. Pembangunan tersebut, tegas Garsubi, dirinya hanya sebagai penggagas buka pelaksana atau pemborong, proyek tersebut dibangun oleh pemerintah desa dan pelaksananya oleh kelompok sadar wisata Pokdarwis dibantu masyarakat Desa Pusar, dan sumber dananya dari APBD Des Perubahan tahun 2020 sebesar 15 juta rupiah bukan 70 juta seperti isu yang beredar. Dana itu ada laporan SPJ-nya, digunakan untuk membuka lahan, pembelian peralatan, pembuatan anak tangga, bahan material dan biaya konsumsi, ujar Garsubi. Ada 450 mata anak tangga dibuat, 3 lukisan gambar naga dan 2 rumah pohon serta 1 tempat sholat bagi pengunjung. Pekerjaan itu makan waktu 3 bulan lebih, jelasnya kepada awak media. Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Sekitar Juni atau Juli 2020. Kita mengajak rekan bersama pemilik lahan untuk survei, untuk menggali potensi. Kita katakan sekitar Juni, kalau salah ya. Itu siapa Pak yang membangunnya itu, awal membangun? Awalnya tadi kalau ini kita sebagai penggagas dengan katakanlah rekan kita Topan tadi, Pak Topan dari Oku Express. Bagaimana untuk menciptakan tujuan kita membangun destinasi wisata di tengah kesulitan kita menghadapi COVID. Kami melihat ada peluang untuk memajukan Desa Pusar dalam arti untuk bisa meningkatkan menggairahkan ekonomi terus menambah PAD. Itu tujuan semula kita. Itu makanya kita rapat desa, kebetulan sebagai BPD kita sampaikan, dengan Dinas Pariwisata juga kita sampaikan tujuan ini bersama Pak Topan yang dari awal memang semula sangat mendukung. Itu menghabiskan anggaran berapa Pak? Nah, kalau bicara anggaran, sebenarnya anggaran ini sebelumnya ini kami bersama pemilik lahan bahu-membahu bergotong royong, ya. Namun setelah ada anggaran desa itu langsung dikelola oleh Pokdarwis tadi. Jadi desa yang mengelola itu menghabiskan anggaran 15 juta rupiah yang dikelola oleh Pokdarwis. Jadi sumber dana itu dari ada nggak dari bantuan dari masyarakat sini juga gitu? Ya, kalau itu kita kembali ke belakang, seperti yang sudah kami ceritakan dengan Topan, ya minta maaf, ya terkait visi misi kita sudah berkorban dengan uang pribadi dan rekan-rekan pemilik lahan yang menyumbangkan tenaga, waktu, bahkan material bahu-membahu. Nah, setelah ada desa itu makan 15 juta itu mereka yang mengelola, termasuk untuk upah mereka, makan minum mereka setelah dana desa. Namun sebelumnya itu ya tadi kita yang ini kan selama hampir 3 bulan merintis. Adanya pemberitaan ya, dana itu menghabiskan dana 70 juta. Itu kira-kira benar apa tidak Pak? Di sini saya tegaskan itu hoax, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi kami sampaikan bahwa
dana perintisan itu melalui rapat desa kemarin, melalui APBD perubahan kita anggarkan 15 juta, termasuklah itu pembuatan pembelian alat-alat lain. Sebelumnya itu tadi murni kita pribadi, artinya murni kita pribadi. Itu boleh kita temui rekan-rekan yang bekerja dari awal, termasuk yang lebih tahu persis itu Pak Topan. Ikut merintisnya. Ikut merintis. Nah, itu dari lewat media mereka tahu artinya itu namanya sebuah pengorbanan kita untuk majukan desa. Jadi sekali lagi saya bantah, ini adalah hoax, berita yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dijelaskan Garsubi, pemerintah Desa Pusar bersama kelompok sadar wisata Pokdarwis membuat pembangunan tersebut. Tujuan dan manfaatnya adalah sebagai destinasi wisata sekaligus menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan PAD serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai sarana mempromosikan Desa Pusar supaya lebih dikenal. Objek wisata Bukit Katung Desa Pusar ini, menurutnya, sekarang telah didukung sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel dan pemerintah Kabupaten Oku. Hal tersebut dapat dibuktikan di dalam kegiatan destinasi wisata Kubangan Naga Bukit Katung pernah dikunjungi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aufar Syahrizal dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Oku Haji Imron bersama Kepala Dinas PU Perkim Oku Haji Ulia Mahdi. Selaku Ketua FKBPD dan kami dari BPD Desa Pusar selalu bersinergi dengan pemerintah desa untuk memajukan desa dan sudah melaksanakan fungsi dan pengawasan sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, tegasnya. Dari hasil penelusuran awak media, adanya destinasi wisata Kubangan Naga, Bukit Katung Desa Pusar Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan, sangat didukung dan disambut baik oleh masyarakat setempat. Adanya wisata ini, menurut warga setempat, mereka merasa ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan kerja dan desanya dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia umumnya masyarakat Sumatera Selatan. Pendapat warga ini sangat beralasan, karena awak media mendapatkan bukti surat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku kalau wisata Kubangan Naga Bukit Katung terpilih sebagai salah satu peserta untuk mewakili Kabupaten Oku. Lomba Desa Wisata Sumatera Selatan tahun 2021. Bukti surat tersebut nomor 556-262-262-XXXVI 2-2021 tanggal 16 April tahun 2021 perihal rencana Lomba Desa Wisata yang ditujukan kepada Kepala Desa Pusar. Tidak itu saja, wisata ini juga diwakili kelompok sadar wisata Pokdarwis pada tanggal 30 Juni tahun 2021 nanti mengikuti Lomba Kalpataru tingkat provinsi. Cengkenen itu yang minggu kemarin itu ada bodak nih kebersihan bawa itu tuh penebas rumput itu. Oh, minggu kemarin Pak ya? Iya, minggu kemarin gak ada salah. Iya. Nah, minggu belakang lagi kemarin kan minggu, minggu belakang lagi. Salahnya kan masih hutan, tapi kalau jalannya disiangi terus. Disiangi terus Pak ya? Cuma kadang-kadang ya terlambat, ya kadang entah sebulan, entah 2 bulan sekali kan budak-budaknya yang ini tidak tahu aku. Mendukung ya mendukung, tapi dengan secara istilahnya hanya cuman sekadar mendukung ya. Contoh tanah ini kan bahkan untuk ini kan walaupun ini punya ayu kan, iya kan aku yang ngurusnya. Oh iya iya. Ya jelas mendukung, cuman hanya sekadar pendukung mak itulah, dak kate nak bantu ini, nak ini dak baca. Iya betul Pak, iya iya. Kalau mendukung ya mendukung, dak Ini kate. kan ada Emang sering ya kunjungan di sini ya? Ya sering di sini. Menurut Adek gimana tempat di sini? Masalah jalan kan, ya ini jalannya juga bagus kan, juga dibersihkan oleh masyarakat sini. Iya. Nah, Kira-kira. di atas nyaman, Sudah ada, pemandangannya juga bagus. sudah ada musola ya? Iya, Udah sering ke sini? sudah. Malah setiap hari, bukan setiap hari juga sih maksudku. Kadang juga galak ke sini gitu. siapa nama Dedek? Nama saya ya Alfari. Oh, dari Erpau ya? Ya, dari apa? Ya seperti kita sampaikan di dalam rapat desa, beberapa kali rapat desa dengan Pokdarwis, bahwa ke depan ini harus
lebih ditingkatkan. Di tengah ya katakanlah ada isu-isu yang sengaja dihembuskan gitu kan. Dan alhamdulillah bukti nyata dari keberhasilan Kubang Naga ini yang kita rintis kemarin bersama Pok Darwis dan desa, pemerintah desa, ini Desa Pusar akan mengikuti lomba desa destinasi wisata tingkat kabupaten ke provinsi. Di samping itu dalam waktu dekat ini Desa Pusar melalui Pok Darwis ini akan diikutsertakan sebagai peserta penerima Kalpataru. Artinya di samping kita menggali potensi wisata yang ada, kita juga mengelola lingkungan alam yang ada dengan harapan apa? Supaya nama Desa Pusar lebih dikenal dan ada ajas manfaat dari pelaksanaan Kubangan Naga. Dan alhamdulillah masih ada 1-2 yang berkunjung. Mudah-mudahan melalui kehadiran Bapak yang langsung ke lokasi dan melihat langsung, jadi banyak yang terbantahkan, yang katanya tidak ada manfaat, bahkan belukar. Tadi kan Bapak lihat sendiri kan. Ya. Jadi kami berterima kasih dengan pemberitaan yang ada bisa menjawab, karena sebagian masyarakat mungkin akan termakan berita-berita hoax kalau kita bantah. Ya sudah, terima kasih Pak ya. Ya. Kami kan Sigap 88 News Hermanto melaporkan.